Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Mita Prilia, saya dari Bimba Kimangun Sakoro, Bekasi Timur. Saya ingin menjawab pertanyaan tugas belajar di luar kelas hari ke-12 bagian A, yaitu temanya mengenai D4HVK. Pertanyaan pertama, apa kepanjangan dari D4HVK? Jawabannya dikte 4 huruf verbal kembar. Pertanyaan kedua, apa pengertian dari D4HVK? Jawabannya pengucapan bunyi susunan huruf dari suatu kata kembar atau 4HVK tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Pertanyaan ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan D4HVK? Syaratnya yaitu 4HVK sudah tercapai. Pertanyaan keempat, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D4HVK? Tujuan utamanya agar anak menyukai kegiatan bermain verbal dikte 4HVK. Tujuan khususnya supaya anak terampil menyebutkan susunan huruf dari suatu kata yang bersuku kata kembar. Pertanyaan kelima, bagaimana cara motivator mengenalkan D4HVK? Jawabannya, mengajak anak berperan aktif saat motivator memverbalkan kata anak untuk menyebutkan susunan secara perlahan dan dilatih sampai tujuannya tercapai. Pertanyaan keenam, pertanyaan terakhir dari bagian A. Apa tahap selanjutnya setelah D4HVK? Yaitu D4HVS. Lanjut ke bagian B, yaitu temanya mengenai D4HVS. Pertanyaan pertama, apa kepanjangan dari D4HVS? Jawabannya dikte 4 huruf verbal sederhana. Pertanyaan kedua, apa pengertian dari D4HVS? Jawabannya pengucapan susunan huruf dari suatu kata yang memiliki dua suku kata berbeda tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Pertanyaan ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan D4HVS? Syaratnya ada dua, yaitu 4HVS dan D4HVK. Pertanyaan keempat, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D4HVS? Yaitu tujuan utamanya agar anak tertarik dan menyukai kegiatan bermain verbal dikte 4HVS. Tujuan khususnya, anak mengerti bunyi susunan huruf dari suatu kata yang memiliki dua suku kata berbeda. Pertanyaan kelima, bagaimana cara motivator mengenalkan D4HVS? Yaitu mengajak anak berperan aktif saat motivator memverbalkan kata. Ajak anak untuk ikut menyebutkan susunan huruf secara perlahan dan dilatih sampai tujuannya tercapai. Pertanyaan keenam, pertanyaan terakhir dari bagian B. Apa tahap selanjutnya setelah D4HVS? Yaitu D5HVS. Lanjut ke bagian C, bagian terakhir, yaitu temanya mengenai D5HVS. Pertanyaan pertama, apa kepanjangan dari D5HVS? Yaitu jawabannya dikte 5 huruf verbal sederhana. Pertanyaan kedua, apa pengertian dari D5HVS? Pengucapan susunan huruf dari suatu kata yang terdiri atas 5 huruf tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Pertanyaan ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan D5HVS? Jawabannya, syaratnya yaitu 5HVS dan D4HVS. Pertanyaan keempat, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D5HVS? Tujuan utamanya yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain huruf dikte 5HVS. Tujuan khususnya, anak mengerti bunyi susunan huruf dari suatu kata yang terdiri atas 5 huruf. Pertanyaan kelima, bagaimana cara motivator mengenalkan D5HVS? Yaitu mengajak anak berperan aktif saat motivator memverbalkan kata anak untuk menyebutkan susunan secara perlahan dan dilatih sampai tujuannya tercapai. Pertanyaan keenam, pertanyaan terakhir, apa tahap selanjutnya setelah D5HVS? Yaitu B1D. Sekian tugas belajar di luar kelas hari ke-12. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.